Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Masih tetap semangat ya puasanya? Saat berpuasa, tubuh akan kehilangan banyak cairan dan kadar gula akan menurun sehingga bisa mengakibatkan tubuh terasa lemas. Tapi jangan khawatir, asupan yang manis saat berbuka ampuh menaikkan kembali kadar gula darah untuk mengganti energi yang hilang. Jadi nggak heran kalau beragam kuliner serba manis selalu jadi incaran untuk berbuka. Nah, memang ya pemirsa, kalau lagi bulan puasa seperti ini, kurma menjadi buah yang paling banyak diserbu nih. Dan ternyata nggak hanya dikonsumsi di bumi, kurma juga dikonsumsi para astronot saat pergi ke luar angkasa. Dan dari 500 jenis kurma yang ada di seluruh dunia, kira-kira yang mana favorit Anda? Buah manis asal Jazirah Arab ini memang tak pernah sepi penggemar di bulan Ramadan. Masyarakat di Timur Tengah sudah menjadikan kurma sebagai makanan pokok sejak ribuan tahun lalu. Nah, ini dia salah satu toko kurma berkelas butik yang berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Kurma-kurma di sini ditanam sendiri di perkebunan Arab Saudi dan tersedia sepanjang tahun. Kurma disimpan dalam lemari kaca bersuhu 25 derajat Celcius agar tetap segar dan higienis. Ada banyak pilihan kurma yang dibedakan dari tingkat kematangannya, mulai dari kurma kolas, sokari, kidri. Namun yang paling laris selama Ramadan adalah jenis kurma ajwa. Kurma ini berwarna lebih gelap dan tidak terlalu manis. Kurma ajwa tumbuh di Madinah dan dipercaya ditanam langsung oleh Nabi Muhammad. Harganya mencapai 1,2 juta rupiah per kilonya. Apapun jenisnya, kurma tak hanya lezat, tapi juga kaya kandungan gizi, terutama mineral, kalsium, dan kalium yang baik untuk kesehatan tulang, vitamin, serta sumber serat yang menjaga sistem pencernaan tetap lancar. Nah, jika bosan dengan kurma yang diawetkan, Anda bisa memilih olahan kurma lain yang tak kalah lezat dan langsung didatangkan dari Arab, seperti kurma salur coklat atau biskuit pasta kurma. Halo Mbak Santi, ngobrol-ngobrol dulu nih tentang kurma ya. Wah, ini kan jenis kurma ada banyak sekali nih Mbak ya. Kalau yang paling laris nih saat bulan puasa, kurma yang jenis mana? Yang paling favorit ini yang disebut kurma nabi atau kurma aswa. Yang mana nih yang? Yang ini, yang hitam, yang bentuknya lebih kecil daripada kurma-kurma yang lain. Oke, nah ini kan ada banyak macamnya ya kurma-kurmanya. Kalau di sekitarnya ini jenis kurma apa nih? Ini ada yang disebut dengan plain date. Plain date itu kurma dengan bijinya di dalam. Ada lagi yang disebut dengan stuffed dates. Bijinya diganti dengan kacang-kacangan atau kulit jeruk atau jahe. Ini diganti dengan pistachio, ini diganti dengan almond, yang ini diganti dengan jahe. Inovasi terbaru nih yang mana nih? Yang pistachio. Pistachio ini baru sekitar 3 bulanan ada di sini. Dia dari kurma kidri, jenis kurmanya namanya kidri. Di tengahnya bijinya dikeluarkan diganti dengan kacang pistachio yang sudah dibikin kayak permen. Selain sebagai kudapan berbuka puasa, kurma di sini biasanya dikemas dalam kotak-kotak cantik sebagai bingkisan istimewa Ramadan yang dirangkai dengan aneka produk olahan kurma lainnya seperti sirup dan madu kurma. Ya, jika di Indonesia kurma identik sebagai makanan pembuka puasa, lain halnya di Timur Tengah yang menjadikan kurma sebagai makanan pokok sehari-hari hingga hidangan penyambut tamu. Kurma berasal dari Teluk Persia pada awal 4000 tahun sebelum Masehi. Orang Arab menyebarluaskan tanaman kurma di barat daya Asia hingga ke Amerika. Di Arab Saudi terdapat 200 jenis kurma terbaik. Salah satu perkebunan kurma terluas di dunia terdapat di Riyadh, Arab Saudi. Pohon kurma memiliki tinggi 15 hingga 25 meter. Untuk menghasilkan kurma, ternyata nggak secepat jagung ya pemirsa. Pohon kurma perlu waktu 7 hingga 10 tahun untuk dapat berbuah. Satu pohon dapat menghasilkan 80 hingga 120 kg dalam setiap satu kali panen. Buah kurma saat di pohon berwarna hijau dan menjadi gelap pertanda siap dipanen. Nah, buah kurma yang selama ini ada di pasaran adalah kurma yang sudah diolah atau diawetkan.
Di kota Jeddah, Arab Saudi terdapat pabrik yang mengolah kurma menjadi coklat kurma atau kurma lapis madu. Kurma yang digunakan adalah jenis kurma sagai dan kurma acwa. Kurma-kurma pilihan ini dibuang bijinya dan dibelah dua. Bagian tengah yang kosong kemudian diisi dengan kardamum atau kapulaga dan 1 kacang almond. Kurma lalu dilapisi dengan coklat putih sebelum dikemas. Nah, kalau makan kurma, bijinya jangan buru-buru dibuang ya. Biji kurma ternyata bisa diolah menjadi minuman yang lezat sekaligus menyehatkan. Seorang pengusaha di Pasuruan, Jawa Timur berinovasi memanfaatkan biji kurma ini sejak tahun 2011. Ya, biji kurma mengandung tinggi antioksidan yang bermanfaat sebagai pencegah kanker. Biji-biji kurma berkualitas ini didatangkan langsung dari Qatar dan Arab Saudi. Biji kurma harus dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Sama seperti mengolah biji kopi pada umumnya, biji kurma juga harus disangrah hingga warnanya berubah menjadi hitam. Biji kurma digiling hingga halus seperti bubuk. Nah, untuk menambah khasiat di dalamnya, bubuk kopi kurma murni ada juga yang dicampur dengan ramuan rempah lainnya seperti jintan hitam dan habatus sauda. Aduh, ini pemirsa kuenya harum dan lihat nih, cantik-cantik banget ya pemirsa. Tapi siapa sangka nih pemirsa, kalau kue cantik ini berbahan dasar kurma. Nah, berhubung karena saya lagi puasa, jadi saya simpan aja deh buat menu buka puasa nanti. Tapi ini juga bisa jadi pilihan Anda untuk menu buka puasa. Langsung aja kita lihat cara bikinnya. Satu lagi nih, kudapan berbahan dasar kurma yang bisa jadi pilihan menu berbuka. Cake lapis kurma cocok sebagai solusi bagi pemirsa yang kurang suka memakan kurma secara langsung. Cara bikinnya juga cukup mudah. Haluskan kurma tanpa biji dan susu dengan blender hingga benar-benar halus. Siapkan adonan telur, gula, dan pengembang yang dikocok hingga mengembang. Kemudian, mentega cair dan terigu dimasukkan secara perlahan. Nah, adonan siap dipanggang selama 10 menit hingga matang. Beri topping sesuai selera seperti parutan keju atau taburan coklat warna-warni. Atau untuk anak-anak, pilihan bisa jatuh pada cornflakes coklat kurma dengan warna cerah seperti ini. Cukup menggugah selera bukan? Sabar ya pemirsa, tunggu hingga berbuka ya. Nah, bila lebaran tinggal menghitung hari, ada nih tradisi yang tak pernah absen jelang lebaran. Berkirim bingkisan atau parsel. Tak perlu repot membungkusnya sendiri, datang saja ke kawasan pasar parsel di Cikini, Jakarta Pusat. Kawasan ini sudah eksis sejak tahun 70-an. Nah pemirsa, dulu keranjang rotan seperti ini digunakan saat zaman kerajaan Prancis untuk membawa makanan saat perjalanan panjang. Tapi sekarang keranjang ini biasanya digunakan untuk membungkus parsel atau bingkisan menjelang hari raya. Kira-kira Anda sudah punya list belum nih siapa saja yang Anda akan kirimi parsel menjelang hari raya?
Budaya membawa makanan dan minuman menggunakan keranjang anyaman juga berlangsung di Inggris pada abad ke-11. Selain itu, ada juga pengiriman upeti yang dilakukan sebagai lambang kesetiaan pada raja. Kebiasaan ini semakin berkembang pesat di zaman Victoria, namun dengan konsep yang berbeda. Di era kerajaan Eropa, saling mengirim parsel merupakan tanda persahabatan. Sementara di tanah air, tradisi parsel bermula di zaman penjajahan. Para wanita yang tidak ikut berperang berkontribusi menjadi sukarelawan yang mengirimkan makanan untuk para pejuang di medan perang. Saat perang berakhir, mengirim makanan kemudian berubah menjadi budaya untuk saling berbagi kebahagiaan di hari raya. Sedangkan keranjang anyaman yang dulu hanya berupa wadah sederhana, kini berkembang menjadi kemasan cantik dan mewah untuk membungkus beragam hadiah yang dikirim pada teman atau kerabat. Ini saya mau lagi bikin parcel, saya sih pilihnya keramik. Kenapa? Biar kelihatan elegan gitu ya. Ya. Kalau soal harga gimana Mbak? Ini kan pasar parsel ya. Kalau menurut Mbak kenapa pilihnya bikin di sini? Karena murah ya, cocok di kantong. Selain makanan kering ini, bingkisan parsel bisa berupa keramik peralatan makan, cangkir, dan toples-toples kaca yang cantik. Anda bisa membeli parsel yang sudah jadi mulai dari harga Rp350.000. Nah, jika kurang sesuai dengan selera, beli saja isian parsel sesuai keinginan dan cukup membayar jasa membungkusnya di kios-kios di sini. Ongkos membingkainya juga masih terjangkau kok, mulai dari Rp100.000 saja. Seperti kata pepatah, tak ada akar, rotan pun jadi. Nah, kalau bosan dengan parsel keranjang rotan, tenang, box-box cantik ini oke juga kan? Nah, pemirsa, model keranjang parsel yang seperti ini nih yang sekarang lagi banyak diminati. Karena memang ini lebih simpel dan juga menarik ya. Anda bisa mengisi toples kue kering di dalamnya sebagai hantaran. Cantik ya? Memang berkirim parsel bukanlah suatu keharusan. Yang terpenting keikhlasan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi di hari nan fitri.